Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Andri. Saya Cut Zahara Pona. Saya Ibra Dewana. Saya Raditya Kurniawan. Saya Rika Farsandalia. Di sini kami ingin memaparkan mengenai 5 jurnal yang telah kami review yang membahas tentang 5S. Ikuti terus ya. Baik, yang pertama kami akan membahas tentang 5S. S pertama ada seri yang artinya ringkas, di mana kita harus memisahkan barang-barang mana yang masih diperlukan di tempat kerja dan barang-barang mana yang tidak diperlukan lagi di tempat kerja. S kedua ada seton yang artinya rapi, di mana kita harus meletakkan semua barang sesuai pada tempatnya dan menstandarkan tempat. S ketiga ada seiso, artinya resik atau bersih, di mana kita harus menjaga kebersihan tempat kerja agar selalu bebas dari debu dan sampah. S keempat itu seiso yang artinya rawat, yang dimana mempertahankan tempat kerja agar tetap ringkas, bersih, atau resik dan rapi. Kelima yaitu shitsuke yang artinya rajin, yang dimana di sini menerapkan 4S itu. Perbedaannya sebelum menerapkan 5S dan ini sesudahnya. Adapun manfaat dari penerapan 5S yaitu meningkatkan produktivitas karena pengaturan tempat kerja yang lebih efisien, mengoptimalkan waktu dan memudahkan mencari barang, meningkatkan kenyamanan karena tempat kerja selalu bersih dan menjadi luas ataupun lapang, menambah penghematan karena menghilangkan berbagai pemrosan di tempat kerja yang lebih bersih, rapi, dan teratur, mengadakan standar kerja yang jelas, mengurangi biaya operasional, meningkatkan citra perusahaan, dan mengurangi keluhan pekerja. Baik, untuk judul jurnal pertama yakni Proposal of Performance, Measurement and Management Model for 5S, Sustainability and Manufacturing SMES. Adapun penulis pada jurnal pertama ini adalah Nasrullah Setiawan, Muhammad Ijal Saleh, Hambali A. Arif, Muhammad Arfaus A. Rahman, Effendi Muhammad Amri Sulaiman, Faizuddin Firdaus, Zaini, and Cherauki Ito. Tujuan dari penerapan praktik 5S di bisnis manufaktur skala kecil menengah ialah untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pengimplementasian praktik 5S di bisnis manufaktur skala kecil dan menengah adalah penolakan terhadap perubahan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tentang implementasi praktik 5S di bisnis manufaktur secara kecil dan menengah tidak disebutkan dalam sumber informasi yang diberikan. Oleh karena itu, tidak ada informasi yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan ini. Adapun objek yang diamati pada jurnal pertama ini adalah usaha kecil menengah, khususnya pada usaha UMKM manufaktur. Hasil penelitian tentang implementasi praktik 5S di bisnis manufaktur secara kecil dan menengah menunjukkan beberapa temuan penting. Beberapa faktor kunci untuk keberhasilan implementasi praktik 5S meliputi komitmen kepemimpinan, keterlibatan karyawan, perilaku kerja, pengetahuan, dan keterampilan bekerja. Pengembangan aspek-aspek ini dapat dilakukan melalui penerapan sistem lain seperti kegiatan audit 5S yang berkesinambungan, pelatihan 5S, sistem reward 5S, dan penerapan sistem manajemen 5S yang terintegrasi. Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi praktik 5S dapat menghasilkan perubahan yang signifikan dalam kondisi kerja. Namun, untuk mencapai keberlanjutan praktik 5S diperlukan konsistensi dalam menggunakan metode ini di pengembangan ke arah praktik yang lebih kompleks. Baik, selanjutnya jurnal kedua yang berjudul 5S Enrich as a Workplace Advantage Toward Administration Performance, di mana penulisnya ada Muhammad Maimuniyah, Muhammad Suhelmiah, dan Dr. Yahya Majri. Nah, jurnal kedua ini bertujuan untuk mempelajari kajian 5S sebagai penyelenggara manfaat tempat kerja terhadap kinerja administrasi di sektor pendidikan. Jurnal ini membahas tentang hubungan mempraktikkan prinsip 5S terhadap kinerja administrasi di sektor pendidikan. Dan metode yang digunakan adalah metode kuantitatif, di mana mereka menggunakan
survei kuesioner. Objek yang digunakan untuk penelitian ini adalah perguruan-perguruan tinggi baik itu swasta dan negeri di Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa penerapan praktik 5S memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kinerja administrasi di sektor pendidikan. Meskipun pelaksanaan survei merupakan dampak mediasi dari keunggulan tempat kerja, hubungan antara praktik 5S dan kinerja administrasi meningkat secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan 5S di tempat kerja dapat meningkatkan kinerja administrasi. Penelitian ini merekomendasikan penelitian lebih lanjut dengan melibatkan lokasi lain untuk menguji dan memverifikasi model persamaan struktural. Di sini saya akan menjelaskan jurnal ketiga yang berjudul The Analysis of the Implementation of 5S Principle Integrate with ISO 9001 Requirement at Higher Education Level, di mana penulisnya yaitu Ahmad Nur Cahyo, Fani Apriliani, Elinda Muslim, dan Alan Dwi Wibowo. Di sini tujuannya yaitu untuk menguji hubungan antara penerapan prinsip 5S dengan persyaratan standar ISO 9001 dalam manajemen mutu di perguruan tinggi. Baik, di sini permasalahannya yaitu dalam implementasi prinsip 5S dalam lembaga pendidikan tinggi di Indonesia. Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain yang pertama, kurangnya kesadaran dan komitmen dari manajemen puncak dan karyawan dalam menerapkan prinsip 5S. Yang kedua, tidak adanya pemahaman yang cukup tentang prinsip 5S dan manfaatnya. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya baik dalam hal anggaran maupun tenaga kerja. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kepada mahasiswa dan dosen, tapi tidak disebutkan berapa jumlah yang disurvei. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu metode survei. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan adanya hubungan yang positif antara penerapan prinsip 5S dengan persyaratan standar ISO 9001 dalam manajemen mutu di perguruan tinggi. Korelasi antara kedua sistem tersebut dapat dikategorikan sebagai lemah, kuat, dan sangat kuat, tergantung pada variabel yang diteliti. Secara umum, persyaratan ISO 9001 memiliki korelasi yang kuat dengan prinsip 5S. Namun terdapat beberapa persyaratan yang perlu ditingkatkan kinerjanya dalam pelaksanaannya. Audit internal juga memiliki korelasi yang sangat kuat dengan prinsip 5S. Adapun jurnal keempat yaitu The Adoption of 5S Practice and its Impact on Safety Management Performance, a case study in University Environment. Penulisnya ada Kautar Arafara, Nurul Hafiza Azizullah, Rahim Jamiana, dan Zulisam Abdul Sukora. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis hubungan antara 5S dan keselamatan kerja, serta untuk mengevaluasi manfaat dari praktik 5S terhadap kinerja keselamatan di tempat kerja. Permasalahan yang dibahas dalam jurnal ini yaitu permasalahan yang dihadapi dalam implementasi praktik 5S di lingkungan universitas adalah rendahnya kepatuhan terhadap persyaratan K3. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan penyebaran kuesioner. Adapun objek dalam penelitian ini adalah jumlah karyawan di sebuah universitas. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan nilai positif bahwa staf berkomitmen dalam praktik 5S di tempat kerja karena para staf menerapkannya seperti rutinitas. Namun, hasil untuk kepatuhan terhadap persyaratan K3 cukup rendah. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar staf tidak mengetahui persyaratan K3. Para eksekutif keselamatan dan kesehatan berupaya memperkenalkan K3 dan elemen-elemen yang penting dalam K3 kepada karyawan. Setelah satu langkah yang dilakukan adalah membentuk komite keselenggaraan dan kesehatan yang melibatkan karyawan dari berbagai departemen. Implementasi praktik keselamatan yang baik merupakan faktor penting dalam penerapan 5S. Jurnal 5, Relationship between 5S and Good Manufacturing Practice and their Economic Benefits. Penulis George Luis Garcia Alcaraz, Liliana Avila Sosa, Luis Asuncion Perez, Dominguez Jose Roberto Diaz Reza. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan metodologi penelitian yang dilakukan dalam konteks industri maquiladora dan dampak dari penerapan alat Leon Manufacturing atau LM seperti 5S terhadap keberlanjutan ekonomi. Dalam dokumen ini tidak ada permasalahan yang secara khusus dibahas. Dokumen ini berisi informasi
industri manufaktur. Pengaruh 5S terhadap kualitas dan keamanan kerja, pengaruh 5S terhadap efisiensi dan produktivitas perusahaan, dan aplikasi 5S dalam industri maquiladora. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Partial Least Square Structural Equation Model atau PLS-SEM. Dengan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 119 kuesioner valid. Hasil penelitian dari jurnal ini yaitu model persamaan struktural menunjukkan bahwa pendekatan 5S memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap deviasi standar waktu pengiriman atau DRFT dalam industri maquiladora. Ketika 5S meningkat, DRFT juga meningkat. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pendekatan 5S dapat membantu perusahaan memenuhi harapan pelanggan terkait kualitas dan waktu pengiriman. Penggunaan perangkat perbaikan cepat dan pengukur verifikasi pada mesin atau stasiun kerja yang dilakukan dalam pendekatan 5S dapat membantu memenuhi harapan pelanggan. Adapun perbedaan yang kami dapat dari kelima jurnal ini adalah permasalahan yang ada pada kelima jurnal ini berbeda-beda, tujuan penelitiannya, objek penelitian, nama penulis dari setiap jurnal, metode penelitian untuk jurnal ketiga dan jurnal keempat berbeda dengan metode penelitian pada jurnal kedua dan jurnal kelima. Dan yang terakhir ialah tujuan penerapan 5S di setiap objek penelitian antara kelima jurnal ini berbeda. Adapun persamaan antara kelima jurnal yaitu 1. Pada kelima jurnal tersebut sama-sama membahas atau ada kaitannya dengan prinsip 5S. Kedua, metode penelitian jurnal 3 dan jurnal 4 sama, menggunakan metode survei questionnaire. 3. Hasil penelitian 1, 2, 4, dan 5 sama-sama menunjukkan bahwa pendekatan 5S dan implementasi 5S dapat menghasilkan perubahan yang signifikan dalam kondisi kerja. Sekian dari kami. Jika banyak kesalahan tolong dimaafkan karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.